Halo teman-teman pemirsa setiap podcast kami. Podcast yang membahas tentang etos kerja kita di perusahaan. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan podcast kami hari ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin banyak dari kita pernah mengalami, yaitu bekerja di lingkungan yang tidak kondusif. Baik itu karena rekan kerja yang toksik, kurangnya dukungan, atau ekspektasi yang tidak jelas, tantangan seperti ini dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan mental kita. Namun, jangan khawatir, kita akan membahas cara menghadapi situasi ini dengan ketangguhan dan harapan. Apa itu lingkungan kerja yang tidak kondusif? Definisi: lingkungan kerja yang tidak kondusif adalah tempat di mana kondisi kerja lebih banyak menghambat daripada mendukung kinerja karyawan. Contoh, perilaku toksik seperti gosip, intimidasi, atau kurangnya rasa hormat, komunikasi dan kepemimpinan yang buruk, beban kerja yang berlebihan tanpa penghargaan, kurangnya alat atau sumber daya yang memadai. Dampak lingkungan kerja yang toksik. Bagaimana ini memengaruhi kesehatan mental, meningkatkan stres dan kecemasan, menimbulkan perasaan burnout dan putus asa. Dampaknya pada kinerja, produktivitas, dan kreativitas menurun. Tingkat absensi dan turnover yang lebih tinggi. Cara mengenali tanda-tanda peringatan ini, soroti tanda-tanda sebagai berikut. Negativitas dan kritik yang terus-menerus. Kurangnya kolaborasi dan kerja tim. Micromanagement atau kurangnya arahan yang jelas. Perasaan tidak dihargai atau diabaikan. Langkah-langkah untuk mengatasi dan menghadapi situasi. 1. Refleksi diri. Identifikasi akar ketidakpuasan Anda. Apakah ini terkait budaya kerja, individu tertentu, atau ketidaksesuaian dengan tujuan pribadi Anda? Renungkan mekanisme coping yang Anda gunakan. 2. Tetapkan batasan. Lindungi ruang dan waktu pribadi Anda. Tegaskan dengan sopan namun tegas terhadap perilaku yang tidak pantas. 3. Komunikasi yang efektif. Diskusikan secara terbuka dengan atasan atau HR tentang kekhawatiran Anda. Gunakan pernyataan "saya" untuk menyampaikan bagaimana situasi tertentu memengaruhi Anda. 4. Cari dukungan. Temukan rekan kerja yang mendukung dan memiliki nilai yang sama. Kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif. 5. Prioritaskan perawatan diri. Ambil jeda secara teratur untuk mengisi ulang energi. Lakukan aktivitas yang meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda. 6. Ketahui kapan harus berpindah. Kenali saat lingkungan sudah tidak bisa diperbaiki. Persiapkan transisi menuju tempat kerja yang lebih mendukung. Pesan inspiratif. Saya ingin berbagi kisah tentang seorang teman bernama Andi. Dia pernah bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan dan rekan kerja yang saling menjatuhkan. Namun, alih-alih menyerah, Andi memutuskan untuk mengambil langkah kecil yang positif. Dia mulai dengan berbicara secara jujur kepada atasan tentang masalah yang dihadapinya dan berfokus pada meningkatkan keterampilan dirinya sendiri. Meskipun awalnya sulit, akhirnya Andi mendapatkan promosi di perusahaan tersebut karena dedikasinya. Cerita Andi menunjukkan bahwa dengan keberanian untuk berbicara dan berusaha, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Ingat, Anda tidak sendiri. Banyak yang menghadapi tantangan serupa dan keluar lebih kuat di sisi lain. Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons dan mengambil langkah yang memprioritaskan kebahagiaan serta pertumbuhan Anda. Share podcast ini ke rekan Anda agar mereka lebih memahami dalam menghadapi situasi kerja yang tidak kondusif. Jika ini relevan dengan Anda, jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau tips mengatasi tantangan kerja di kolom komentar atau media sosial kami. Bersama-sama, kita bisa saling mendukung untuk berkembang di lingkungan apapun. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Teruslah berjuang, teruslah berkembang, dan ingatlah Anda pantas mendapatkan tempat kerja yang menghargai Anda.